Yang kedua, selaku orang tua wali, kami pasrah bongkoan. Ini bahasa Jermannya. Benar nggak ini Bapak? Pasrah nggak? Yang nggak pasrah silakan keluar. Ya. Kami pasrah bongkoan terhadap seluruh didikan, ajaran para yai, para ustadz yang ada di pondok ini. Insya Allah kami mengerti dan kami taat. Sami'na wa ata'na. Kami tidak akan protes dengan kebijakan-kebijakan yang ada di pondok pesantren ini. Setuju apa ya? Ya kalau nggak setuju silahkan keluar. Ya. Loh, saya kan yang mewakili Bapak. Ya terserah saya ngomong. Ya. Ya. Karena begini Ibu Bapak, kadang-kadang anaknya betah, orang tuanya yang nggak betah. Kadang-kadang anaknya nggak ada masalah, yang bermasalah orang tuanya. Kadang cuma mau kondangan saja izin pulang. Ini muskilah besar. Ya. Maka sahabat-sahabat wali santri, saya berharap ikhlas memondokkan anak di pondok ini. Jangan ikut campur didaktik dan metodik pondok Luhur As-Tsaqafah. Saya mohon agar anak-anak kita semuanya berhasil memiliki ilmu yang manfaat, kemudian barokah ilmunya. Nah, kuncinya ada sama orang tua. Tapi juga ibu bapak jangan egois, seakan-akan ngapunten Pak Yai, para ustadz, ustadzat ini dianggap malaikat. Mereka insya Allah masih makan nasi, insya Allah masih sama dengan kita. Maka jangan sampai semua blok dipasrahkan ke pondok, bapak ibu tidak mendoakan anak. Di rumah kita ayo sama-sama bangun malam, tawajuh kepada Allah, doakan anak-anak kita. Tidak mungkin hanya dengan cerdas, tapi bapak tidak mendoakan putra putri bapak. Insya Allah kalau anak kita dititipkan di pondok ini, dan saya yakin kiainya udah nggak usah ditanya lagi, udah pasti ahli sunnah wal jamaah. Nggak ada kiai di sini Wahabi, nggak ada. Ya, kalau ada saya langsung keluarin anak saya. Kok saya sampai seyakin itu? Ya karena waktu Buya jadi ketua umum PBNU, saya ketua PWNU-nya. Saya ketua NU Bangka Belitung, jadi saya pasti yakin. Ya, karena beliau yang nunjuk saya. Jadi ibu nggak usah khawatir, di sini nggak ada salamun alaihum, ya. Ya pokoknya aman, ya. Tapi salamun alaikum ada di sini, ya. Tenang aja, aman semuanya. Ya alaihim boleh, nggak apa-apa, itu bahasa saja, ya bu ya. Jadi mohon maaf, saya ingatkan kembali bahwa dzurriyyatan thayyibat, keturunan yang baik diawali dari kita sebagai orang tua yang baik. Tidak mungkin Nabi Ibrahim dengan dua istrinya menurunkan anak-anaknya menjadi para nabi, kecuali Nabi Ibrahim itu orang yang bertakwa, orang yang soleh, orang yang selalu munajat kepada Allah. Jadi sesama wali santri saya hanya mengingatkan, mari kita sama-sama nitip di pondok ini, ikhlas dohir batin. Jangan suka komplain. Kalau di pondok ini lauknya nggak enak, tinggal kirim sapi ke sini. Insya Allah langsung enak. Loh, saya ini juga punya pondok, makanya saya ngomong begini. Ada anak wali santri itu nyebelin gitu. Ya ini bukan curhat bu, saya membela Kiai Sofan gitu. Biar khusus wali santri yang baru ini nggak ada lagi komplain, sehingga santri periode 2023 menjadi santri terbaik. Awas kalau ada yang komplain ini, ya. Angkat saya ketua komite, ya. Biar saya keluarkan itu dari grup. Ya. Mohon maaf lahir batin, nggak panjang lebar, nanti nggak ada amplopnya ini saya. Ya. Cuma wakil wali santri saja.
Mohon maaf lahir dan batin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dihaturkan kepada Bapak Kiai Haji Ja'far Shiddiq atas sambutannya. Sebelum melanjut ke acara yang selanjutnya, monggo Bapak Ibu agak sedikit lebih maju supaya yang di depan bisa masuk. Yang di belakang bisa masuk. Maaf. Ya. Baik, melanjutkan acara inti, mari kita dengarkan dengan hikmat sambutan Kepala Pondok dan Selayang Pandang Pondok Pesantren Luhur Ats-Tsaqafah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Sofwan Yahya LCM kepada Bapak Kiai Haji Sofwan Yahya LCM dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah min yaumina hadha ila yaumin nahdah, amma ba'du. Hawatul muhtaram, abuna, abuya Al-Ustadz Al-Doktor Syekh Aqil Siraj, atalallahu baqahu fi sihatin wa afiyah, wa al-muhtaramun al-asatid wal-ustadzat, wa fi muqaddimatihim Al-Kiai Al-Haj Idris Saleh, Kepala Madrasah Aliyah, Kiai Fawzul Arifin, Kepala Madrasah Tsanawiyah, dan Ibu Hajah Nisin Said Aqil sebagai pengasuh Pondok Pesantren Luhur Ats-Tsaqafah, dan seluruh wali santri baik putri ataupun putra yang pada hari ini, siang ini berkenan hadir, dan khususnya bagi Kiai Haji Ja'far Shiddiq yang sebenarnya sudah mewakili hati kami semua. Sudah mewakili hati semua, tapi itu nggak didengerin kayaknya Pak Kiai. Nanti di WA pasti rame itu. Tapi mudah-mudahan dipraktekkan nanti, insya Allah. Sebenarnya Kiai saya ingin memperkenalkan perwakilan wali santri tadi, tapi udah memperkenalkan sendiri. Sudah jelas NU-nya Bu ya, Kiai Ja'far Shiddiq ya. Mau suka banyol ya udah Kiai NU lah. Kiai NU. Ya beliau juga sama memiliki pesantren, mengasuh putra-putri, para santri juga sama, sehingga perasaannya persis yang kami rasakan seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya mewakili Pondok Pesantren Ats-Tsaqafah mengucapkan selamat datang di Pondok Pesantren Ats-Tsaqafah yang semakin tahun semakin mengecil. Mungkin bapak-bapak ada yang tidak parkir di sini ya, di luar itu sudah disampaikan di grup wali santri seperti itu, karena memang meskipun terlihat luas tapi sebenarnya kecil sekali di sini. Terima kasih pula atas kepercayaan Bapak Ibu wali santri yang telah menitipkan putra-putrinya di sini. Ini merupakan amanah besar bagi kami yang masih makan nasi ya. Seperti Pak Kiai Ja'far tadi, kita bukan malaikat, kami bukan malaikat yang bisa menyulap ya, air menjadi emas ya,
apalagi menyulap putra-putri ibu menjadi yang diinginkan semuanya. Itu tidak mungkin. Tetapi kita perlu proses bersama dalam membangun cita-cita itu. Baik Bapak Ibu sekalian, sedikit saya akan memberikan beberapa sejarah singkat tentang Pondok Al-Thaqafah. Silakan lanjut operator. Tentu salah satu Bapak Ibu sekalian pilihan menentukan pilihan ke sini karena siapa? Karena pengasuhnya ya. Salah satunya itu karena ditanya kan di form waktu mendaftar mengapa memilih Al-Thaqafah. Salah satunya pasti karena beliau Abuna Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siraj yang memiliki harapan tinggi sangat besar ya bahwa pesantren adalah patok peradaban Islam di Indonesia ya. Sebagaimana jargon beliau yang sering kita dengar, al-Islam laisa syari'atan aqidatan wa syari'atan faqat. Islam bukan hanya keyakinan dan aturan hidup saja. Wa innamal islamu dinul ilm. Islam adalah ilmu pengetahuan. Wa dinut thaqafah, dan ilmu peradaban, ilmu culture, kebudayaan. Wa dinul adab, agama tata krama. Wa dinul hadarah, agama yang membangun peradaban. Wa dinul tamaddun wal insaniyah, dan Islam adalah agama yang mengajak untuk membangun kehidupan yang beradab dan berkeprimanusiaan. Oleh karena itu, di halaman selanjutnya beliau mencurahkan pikiran itu untuk mendirikan satu bangunan warisan yang akan nanti berjalan seterusnya. Kalau tidak ada pesantren, pemikiran Buya hilang semua kalau setelah tiada. Tapi dengan pesantren, semangat keinginan Buya insya Allah terjaga, sehingga pada Ahad 28 Juli 2013 atau 20 Ramadan 1434 berdirilah resmi Pondok Pesantren Nuhur Al-Thaqafah. Bapak Ibu sekalian, apa sih Al-Thaqafah itu? Yang ingin menjadi diharapkan oleh Abuya Said Aqil Siraj. Al-Thaqafah itu secara bahasa panjang bahasanya. Al-ulum ya, pengetahuan, al-ma'arif, keilmuan, wal funun, seni dan sebagainya. Allati yutlabu al-hadqu fiha, yang harus teliti kecermatan. Sehingga Al-Thaqafah ini terlalu luas ya, cakupannya. Tapi Al-Thaqafah menjadi nama pondok pesantren ini tentu adalah dengan harapan yang beliau inginkan bahwa santrinya tidak hanya melek keilmuan agama, tetapi juga keilmuan yang sezaman dengan hidupnya. Tentu Bapak Ibu sudah merasakan ya, bahwa putra-putrinya sudah lebih canggih dengan teknologi daripada kita sendiri ya. Setiap hari karena pegang HP. Datang nanti jenguk juga langsung, disalamin langsung. Nah itu. Bukan salaman tapi. Ya. Bukan salaman. Nah, lalu apa model Islam yang ingin kita tumbuhkan di Pondok Pesantren Al-Thaqafah ini? Di halaman selanjutnya, Islam itu kan sekarang sejak Nabi meninggal wafat sudah sangat sekali beragam tafsir, beragam gerakan. Semua mengaku Islam. Yang ngebom juga Al-Qaeda ngaku Islam, Bapak Ibu. Ngaku ya. ISIS ngaku Islam. Yang ngebom di Makassar ngaku Islam. Tapi apakah itu yang akan ditanamkan di Al-Thaqafah? Bukan. Yaitu Islam apa? As wajah annah dia. Tidak ragu lagi seperti tadi pernyataan Kiai Ja'far Shiddiq, kalau di sini pasti ya, luar dalam hijau. Ya. Bukan seperti semangka.
luar PKB, dalam PDIP. Itu ya. Luar dalam hijau. Ada calegnya di sini. Luar dalam pokoknya hijau. Hijau secara pikiran, karakter, harokah, gerakan, pemikiran hijau. Ya. Perindo bukan perindo ya. Semuanya diinginkan itu. Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Karena gerakan lain pun mengaku Ahlus Sunnah. Jadi Ahlus Sunnah ini menjadi barang dagangan semua kelompok. Kita pun sebagai NU ya harus memegang itu. Sebagaimana ma'ana alaihi wa ashabi. Itu yang betul-betul kita pegang di sini. Karena itu ditelurkan dengan berbagai pemikiran ulama dan disarikan menjadi kitab-kitab yang terkenal, kitab kuning yang diajarkan di sini. Selain itu juga tidak hanya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah NU, An-Nahdiyah, banyak juga Islam iya, Ahlus Sunnah wal Jamaah iya, An-Nahdiyah iya, tapi bukan pikirannya pesantren. Mungkin di partai politik atau mungkin di sekolah, berbeda. Pesantren itu merupakan lembaga pendidikan yang sangat ya, melekat atau pondasi pendidikan di Indonesia ini. Jadi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah pesantren ya. Bukan yang belajar hanya mengaji-ngaji di pengajian-pengajian umum, tapi sampai ke dalam ya. Bagaimana para santri nanti akan dididik memahami, mempelajari pemikiran-pemikiran para ulama-ulama salaf agar mereka terbuka wawasan, tidak saklek ya. Nanti malah ada yang menyalahkan orang tuanya, mengkafirkan ibunya ya, mengkafirkan bapaknya, masuk gerakan-gerakan yang tidak baik. Selain itu pula kita kebangsaan ya. Jangan sampai kita menjadi orang Islam, NU, keluar pesantren, tapi kebangsaannya pudar. Ya. Cuman gara-gara pilpres, jadi apa Bu, Bapak Ibu? Membenci calon yang lain, itu tidak baik. Ya. Atau malah suami istri bercerai. Ada nggak yang begitu? 2019 ya? Itu kebangsaannya harus wajar. Ya 5 tahun sekali, kenapa harus ngototan? Mau Pak Prabowo silakan, Pak Anies silakan, Pak Ganjar silakan, bukan kampanye nih Bu ya. Silakan aja, nggak usah diambil hati ya. Nggak usah. Jadi bagaimana kondisi kebangsaan, santri pun harus melek ya, agar tidak terombang-ambing. Kan banyak ya, penceramah ilmunya ada tapi terombang-ambing dengan gerakan. Wawasan kebangsaannya kurang. Jadi seperti itu. Selain kebangsaan tentu ini yang paling besar. As-Saqafah dengan artinya peradaban, itulah yang ingin mudah-mudahan para santri nanti bisa memberikan sumbangsih kepada masyarakat, bangsa dan negara untuk membangun ya, peradaban baik yang bersifat sains, sosial, keagamaan, semua bisa bersumbangsi. Baik, Bapak Ibu sekalian, 10 tahun ini di halaman selanjutnya lembaga kami hanya 3, masih pondok pesantren ya. Dan juga waktu itu langsung juga ada Madrasah Aliyah. Alhamdulillah 2 kali akreditasi Madrasah Aliyah, nilainya 94, akreditasinya A terus 2001. MTS lahir 2016, akreditasi 2019 juga akreditasinya A, nilainya 91. Nanti 2024 juga akan akreditasi yang kedua, mudah-mudahan mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir ya, dengan aspek kelembagaan, kenegaraan lembaga baik pondok pesantren maupun Madrasah Aliyah dan MTS, kita tetap kita tidak akan memberontak pemerintah, tidak akan. Ikut mengikuti alurnya. Yang selanjutnya halaman, Bapak Ibu sekalian, 10 tahun ini As-Saqafah memiliki sekitar 10 tahun ya, sudah 10 tahun usianya, ada sekitar 101 guru ya. Baik putra maupun putri, baik yang sudah beristri, bersuami maupun yang masih jomblo.
Nanti masih dikenalkan ada yang jompo-jompo juga, Pak. Santrinya saat ini ada 665 dengan yang baru saat ini masih kecil dan mungkin kita kecil-kecil biar cabai rawit ya. Tidak terlalu banyak, tidak terurus. Biar saya kenal dengan putra-putri ibu sekalian. Ya. Biar kenal gitu. Kalau terlalu banyak 2000, 3000 nggak kenal. Anak siapa ini gitu. Anak orang Pak lah gitu. Nggak kenal. Alhamdulillah yang senior-senior kayak Idris ataupun lain tetap berinteraksi dengan santrinya secara intens. Walaupun sering kita bercanda dengan para santrinya, jadi hubungannya biar lebih mendekat. Ya, lebih mendekat. Selamat datang kepada Buya. Lulusannya sudah 350. Ya, baik. Selanjutnya halamannya, kurikulum kita Ibu bukan kurikulum merdeka, bukan kurikulum kebebasan, bukan kurikulum 13, karena setiap ganti menteri pasti ganti, ya betul ya. Kita kurikulum integratif, ya. Antara pesantren, juga Kemenag dan pendidikan, Diknas. Silakan kurikulum apapun kita ikuti, karena lebih ke karakter menentukan kurikulum pesantrennya. Kita menekankan itu. Meskipun begitu tetap ya, setiap hari pagi dan malam belajarnya tetap sama, satu irama. Jam pertama bahasa Inggris, jam kedua bisa nanti nahwu, malam juga bisa matematika. Nanti jadi tidak pagi pelajaran umum, malam pelajaran dinia. Mungkin yang wali kelas 7, wali santri kelas 7 sudah mendapatkan penjelasan tadi di Ramah Tamah dan nanti akan dijelaskan juga oleh wali santri kelas 10 dengan Ramah Tamah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, halaman selanjutnya rapornya kita, halaman selanjutnya ada 2 ya Bapak Ibu. Ada rapor pondok yang nilainya itu hasil usaha Bapak putri dan putra Bapak Ibu sekalian. Asli gitu ya, asli. Mungkin yang sekarang kelas 10 di sini, dulu MTS-nya di sini udah terbiasa ya, nggak usah dikasih tahu lagi. Jadi ketika lahir nanti lihat rapor pertama kali PTS bulan Oktober nanti Bapak, wah nilainya 20, 30 jangan kaget, ya nggak usah kaget. Yang ketawa udah pernah kayaknya, udah tahu itu. Nah yang kedua ada rapor madrasah. Nah kalau pada madrasah ya sama, kita juga tunduk aja. Kita disuruh manipulasi gitu. Suruh dikatrol, ya katrol. Masa seluruh nilai harus KKM-nya sama 75, enggak mungkin. Nilainya 25, katrol 75, 50. Ya. Yang nilainya 60, katrolnya cuman sedikit. Itu untuk mungkin nanti berdaftar ke kampus, itu bisa lah. Jadi sesama pembohong juga kita bohongi sama. Tapi kita di sini kenaikan kelulusan menggunakan rapor pondok, nilai murni asli putra-putri ibu bapak sekalian. Yang selanjutnya sekilas bahwa kenaikan kelulusan itu bukan karena nilai saja Bapak Ibu, tapi juga karena aspek akhlak pengetahuan, akhlak kedisiplinan ya. Jadi kalau nanti poin kedisiplinan pelanggarannya sudah sampai 100, itu tanda bahaya itu. Sudah tanda bahaya. Meskipun rankingnya 2, 3, itu akan menjadi pertimbangan. Jadi kami di sini membentuk karakter tidak hanya bisa berpikir, ya, tapi juga bagaimana berakhlak. Bukan untuk membandingkan antara ilmu dan akhlak, dua-duanya harus berjalan. Bukan al-adab fauqul ilm, mau beradab ya pasti berilmu dulu ya, bareng-bareng gitu. Bareng-bareng. Yang selanjutnya beberapa fasilitas mungkin karena sudah melihat tapi secara luar, tapi kita sudah alhamdulillah sejak 2013 sudah melengkapi beberapa sarana prasarana yang dibutuhkan oleh santri sekalian. Selanjutnya, nah, Bapak Ibu sekalian sebenarnya sudah disampaikan oleh Kiai Ja'far Shiddiq tadi ya, bahwa kita perlu ta'awun, kolaborasi untuk agar sukses itu bukan hanya para ustadz dan ustadzah saja di sini, tapi juga ada siapa? Wali santri tentu pertama. Ya.
Tadi kan Kiai Ja'far sudah menyampaikan, mari malam-malam kita apa Bapak Ibu? Mendoakan ya setelah tahajud yang lain silakan. Ya, silakan yang lain mendoakan. Berpuasa Senin Kemis itu tirakat ruhaninya ada. Cukup doa tahajud doang? Enggak cukup. Enggak dikirimin anaknya? Ya ada spiritual, ada finansial dikirimin. Berapa seminggu Bapak Ibu? 100.000. Cukup nggak kira-kira Bu? Cukup ya? Wah. Yang honornya UMR cukup lah ya. Yang mudah-mudahan cukup. Untuk juga sederhana agar sama. Mau anak pejabat, mau anaknya Kiai Ja'far pun tetap 100 nanti. Harus 100. Biar nggak boros. Nanti kalau satu hari 500.000, ada juga emang yang 2 juta sebulan ada Ibu itu. Ada, tapi tetap diambilnya seminggu 100. Jadi 1 bulan itu cuma 400. Nah tentu juga pondok di sini kami membimbing putra-putri Ibu sekalian. Ya. Dan ketiga tentu santrinya juga. Wali santrinya berdoanya sampai capek, kirimin terus, tapi santrinya di sini ngajinya malas sekali ya. Suka melanggar, itu juga sangat tidak akan mendukung. Dan tentu ada juga negara, tapi negara agak kurang, sehingga gambarnya kepisah dengan kita bertiga itu Pak. Wali santri, pondok santri kan terikat ya. Kalau negara kan enggak. Negara mengakunya kalau kita sudah sukses baru diaku gitu aja lah. Ya, Athakopa bagus diaku gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu salah satunya, yang pertama, Bapak Ibu tidak akan diberikan kesempatan untuk berkunjung selama 3 bulan. Ya. Tidak juga berkomunikasi selama 3 bulan. Jadi Oktober baru bisa berkunjung ke sini. Sanggup Bapak Ibu? Ya, udah diwakili Kiai Ja'far semua pasrah kok. Pasrah. Terserah pengurus. Ya. Oktober nanti kita tanggal 5 baru boleh. Sanggup yang putri? Nah, ini udah direkam di YouTube loh jawabannya. Ya, kenapa Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah karena menumbuhkan rasa betah. Baru seminggu telepon mulu mama, sabun hilang gitu. Ya Allah. Ya. Bapak uangnya habis, ya baru seminggu. Gimana? Bapak panu gitu. Susah ya. Apalagi kalau lihat anak itu udah ngeluh sakit, bapak ibunya pasti langsung wali kelas. Gimana anak saya nggak diurus? Gitu. Nah itulah, biar mereka untuk mandi betah. Tumbuh betah itu salah satunya karena apa Bapak Ibu? Nah yang kedua, agar circle pertemanannya ada. Kalau anak-anak sudah punya teman, nyaman nggak? Nyaman. Udah lupa Bapak Ibunya. Udah lupa. Yang penting kirimannya aja. Itu. Nah jadi 3 bulan ini sedang membangun itu. Agar tumbuh rasa betah dan punya teman. Apalagi kalau putri ya, kalau putra ya main bola, nanti juga besok bisa langsung main bola yang putra. Udah cepat. Yang putri memang agak susah karena terlalu membawa rasa, betul kan? Ya. Nanti gayungnya dipinjam temennya aja sudah nangis. Nah, betahnya agak lama. Terus yang ketiga kenapa Bapak Ibu? Agar perkembangan akademiknya bisa dilihat ya. Baru seminggu gimana? Seminggu mah baru juga apa? Masa orientasi. Gimana sudah hafal An-Naba sudah ya? Belum ya. 3 bulan itu Bapak Ibu baru belajar yanbu'a kembali. Belajar Al-Fatihah, belajar tasyahud 3 bulan itu. Jadi belum sampai hafalan, belum boleh menghafal kelas 7 itu. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah agar nomor 4 apa? Terlihat perkembangannya ya. Operator nomor 4. Terlihat perubahan. Nomor 4 operator, Pak Ali. Lagi sibuk Pak Ali.
perubahan putra-putrinya nanti Bapak Ibu bisa melihat. Oh, ketika SD ranking 2 gitu ya. Ketika di sini oh merahnya 10 ini gimana ya? Bisa ada terlihat itu. Oh, bacaannya dulu masih begini begitu. Oh, di sini lumayan dah. Auzubillah. Wah, mantap sekali itu. Nah, agar 3 bulan ini bisa terlihat perkembangannya secara akademik, mental maupun akhlak. Yang tadinya nggak bisa pakai sarung, di sini sarungnya kalau diprosotin kuat lah, ya, kuat. Nanti ada pelajaran memakai sarung. Ya, putri juga ada pelajaran memakai mukena, Bapak Ibu, ada memakai mukena, ya, mukena. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mungkin sudah disampaikan di kelas 7 bahwa mohon sekali alur komunikasi dijaga. Bahwa kalau ada apapun wali santri silakan menghubungi wali kelas, wali asuh ya. Jangan mentang-mentang mantan ketua PWNU Bangka Belitung ya. Karena di masa zaman Abuya ketua PWNU langsung ke Kiai izin anak saya mau pulang, saya mau nikah lagi. Aduh, bahaya itu. Itu nggak akan diizinkan. Jadi ke wali kelas ya, mau cap 3 jari mungkin nanti ya silakan ke wali kelas. Kalau bisa ya 3 jari di sini, kalau memang nggak misalkan silakan keluar sebentar harus kembali lagi. Pokoknya kuncinya dengan wali santri, tidak memotong apa? Tidak memotong alur itu ya, tidak memotong alur itu. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya akan memperkenalkan beberapa personil yang terutama wali kelas ya, yang mungkin kelas 10 mungkin belum bertemu ya, tapi kelas 7 sudah. Yang pertama adalah wali kelas 7 putra 71 Bapak Muhammad Huda Abdullah. Mana? Silakan berdiri. Sayang sudah menikah ini mah. Hafidz Quran beliau dari Bojonegoro ya. Dari Bojonegoro. Terima kasih. Yang 72 Bapak Nizar Zulmi, sarjana hukum, lulusan UNU dan pernah di Maroko juga sudah menikah. Sudah bertemu tadi ya Bapak Ibu kalian. Wali kelas 7 putri 73 Ibu Sinta Bella. Silakan Bapak Ibu Sinta Bella. 74 Ibu Robiah Siti Hanifah SPD. Mohon jangan dimarah-marahin mulu di grup WA-nya Bapak Ibu ya. Kelas 7 ini soalnya seperti itu. Mungkin Pak Kiai Zawar sendiri juga mengalami loh. Kelas 7 itu rame. 8, 9, 10, 11 sepi Bu. Karena kalau di sepi. 3 bulan udah lupa nanti. Nah, kalau kelas 7 itu biasa, kirim foto anak saya dong gitu ya. Lagi ngapain? Aduh. Setelah kelas 8 biarin aja lah. Kayak gitu ya Bapak Ibu. Yang kelas 10 yang dari MTS pasti begitu. Udah seolah nggak peduli ya, tak peduli sama. Mohon jangan dimarah-marahin kelas 7. Jadi kalau ada komunikasi yang santun, jangan marah-marah. Sampai tahun dulu ada yang kejadian wali santrinya Bapak Ibu kelas 7 membuat grup sendiri tanpa ada wali kelas. Mengkudeta sendiri. Jangan sampai seperti itu. Tetap meskipun panas ya tetaplah kita. Tapi kalau panas kan di WA doang. Kalau ketemu tadi panas enggak Bu? Enggak ya, ya itu biasa. Kalau di WA mah panas, tapi kalau ketemu ya mengkerut. Wali kelas 10 mungkin yang belum tahu, putra 10 IPA 1 Bapak Ifman Rifki Iman Salafi, mana? Salafi tapi ini NU Salafi. Orang Brebes. Ini jomblo baru yang ini. S1-nya 2, sarjana sastra dan LC dari. Yang 10 putra IPS Muhammad Balia Abul Abbas, Pak Balia, ini juga masih jomblo nanti akan ketemu lebih dekat. Caleg PDIP katanya. Wali kelas 10 putri 10 IPA Ibu Yuni SPD. Ibu Yuni ini istrinya kepala Madrasah Thanawiyah. Sepuluh IPS Ibu Nelly Ayu Afriliani. Ini juga baru tunangan kalau ini.
Sedang S2, mau sidang S2. Lalu selain wali kelas juga nanti bisa koordinasi wali kelas dengan Kepala Asrama Putra, Bapak Nudia Amburika, ini S2 juga, MA, masih jomblo juga Bapak Ibu. Wah, ada target Bapak. Ibu-ibu nih. Kepala Asrama Putri Ibu Nur Hayati belum bisa hadir karena beliau masih mendampingi santri di MKK di Lamongan, MKK di Lamongan. Lalu untuk perizinan nanti walaupun ke wali santri mungkin harus tahu juga Bapak Irham Hanani, bagian keamanan dan kesantrian. Ada Bapak Irham, Pak Irham Hanani. Ini sudah menikah, Ibu. Ibu yang diputrinya Ibu Isna Asyarah, SPD. Ada nggak? Hah? Ibu Isna Asyarah ada? Oh, penerima tamu ya. Bapak-bapak kasihan. Selanjutnya tentang kesehatan pun Bapak Ibu jangan khawatir, juga akan ditangani pokoknya. Pokoknya kalau sakit cuman cengkeh nggak usah pulang kecuali mungkin agak ya terlalu berat. Yang pertama yang di Putri akan ditangani oleh Ibu Luki Eno, SPD. Ibu Luki, silakan. Yang kedua oleh Ibu Analia Minata Ziliana. Ini adalah bidan, ya kalau bidan yang bisa juga. Yang selanjutnya yang di Putra bagian kesehatannya adalah Bapak Arinal Haqqo. Pak Arinal Haqqo. Bahwa yang membawa ke rumah sakit, menangani, melayani nanti di ruang isolasi sakit, beliau-beliau inilah. Jadi tidak usah khawatir kecuali sekarat mungkin nggak akan di sini nanti. Tapi nggak ada lah. Lalu yang selanjutnya bidang kurikulum. Yang pertama Bapak Akrom Halimi, beliau adalah kepala bagian kurikulum dari Cirebon. Yang kedua adalah Bapak Ade Farid Hilmi, SPD. Mana? Dari Tasikmalaya, Pamijahan. Pamijahan ya? Cucunya siapa? Syekh Abdul Muhyi itu. Cucu yang nomor 100 kayaknya. Yang selanjutnya Bapak Najib Zamzami, kurikulum Madrasah Aliyah. Beliau baru saja menikah, pengantin baru kalau ini Bu. Yang selanjutnya bidang keuangan, kepalanya yang nanti akan koar-koar tentang ayo bayar SPP. Bapak Uha Ulin Nuha, SE, sarjana ekonomi. Selanjutnya Bapak Nizar Ahmad, ini keponakan Abuya. Beliau bagian humas, hubungan mas-mas. Ya. Sudah menikah tapi ini beliau. Mungkin nanti juga beberapa ada perwakilan kalau ada yang meninggal atau sakit berkunjung ke rumah wali santri. Yang selanjutnya adalah bagian ngetok paku dan sebagainya, ganti keran, sarana prasarana, yaitu Bapak Muhammad Nawawi. Kalau nanti berjumpa keran seminggu berapa kali ganti? Tahu. Selanjutnya Kepala Madrasah Aliyah Bapak Haji Idris Soleh LC. Beliau adalah juga keponakan Abuya, lulusan Libya bareng sama saya kakak kelas. Selanjutnya Bapak Kiai Fauzul Arifin MPD. Beliau adalah Kepala Madrasah MTS. Selanjutnya saya sendiri, saya sebagai Kepala Pondok Pesantren. Dan kemudian Ibu Hajah Nisin Said Akil, beliau adalah pengasuh jaga gerbang 24 jam. Sini. Yang ngatur semuanya. Yang terakhir, untuk update silakan. Mungkin nanti fotonya ada di IG Bapak Ibu. Bapak biasanya begitu ya. Jadi alhamdulillah ada anak saya walaupun setengah badan. Karena saking rindunya itu. Kelas 7 itu masih komen itu. Anak saya mana saya? Kelas 10. Ya enggak. Like aja udah cukup. Like aja udah cukup ya. Baik, yang terakhir mohon juga doa untuk kami para ustadz dan para pengurus di sini agar diberikan kesehatan,
kekuatan untuk mengemban amanah yang berat ini, membangun manusia-manusia masa depan, generasi-generasi masa depan yang untuk membangun peradaban Indonesia ini. Yang terakhir, mungkin nanti mohon maaf sekali keluarnya agak padat ya Bapak Ibu, padat karena sangat padat, sudah mungkin ada yang di luar karena hanya cukup menampung 110 mobil ya Pak Najib tadi di sini. Jadi yang paling pojok, yang paling awal datang tuh sabarnya harus 100 kali lipat nanti. Oh sabar ya. Dan antri sabar. Soalnya ada kejadian marah-marah malah. Marah-marahnya guru ya. Wali santri malahin guru. Yang jadi parkiran ada juga beberapa gurunya. Mohon sabar sekali ya. Sabar sekali. Kalau belum waktunya ya di dalam ataupun silakan bercengkrama dengan yang lain atau di makan bakso, kantin, ya, di masjid atau yang lain. Mohon sekali dengan sabar untuk mengantri, ya, menunggu antrian kendaraan keluar. Mungkin karena memang salah satu sebabnya ini adalah karena kita awalnya hanya kelas 7 dan kelas 10 baru. Tapi kelas wali santri kelas 10 lama yang MTS-nya di sini protes semua. Oh, iyalah Pak katanya. Karena nggak pernah ada silaturahim ya Bapak Ibu. Apalagi belum foto dengan Abuya katanya. Aduh. Walaupun sebenarnya udah online karena 2020 kan awal Covid itu. Kita nggak bisa melawan. Ya kita terimalah. Jadi Bapak Jafar Siddiq sudah mulai nih menginterupsi kebijakan pengurus wali santri. Tapi ya alhamdulillah tidak, efeknya ya hanya padat lah, bukan efek yang lain. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kepercayaan ini dan mudah-mudahan kami bisa mengemban amanah yang berat ini ke depannya. Juga nanti mungkin ada perwakilan dari wali kelas wali santri dengan bernama di majelis wali santri, semacam komite tapi berbeda dengan komite, karena kalau komite biasanya urusannya ngumpulin uang terus. Ya, mungkin seperti itu. Kita ingin membangun, kita pun perlu ya masukan-masukan, ide-ide dari wali santri demi perkembangan al-thaqafah yang lebih baik. Tidak hanya satu arah. Jadi sinergi wali santri, pondok pesantren, juga santrinya dan juga pemerintah tetap perlu dibangun agar al-thaqafah berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dihaturkan kepada Bapak Kiai Haji Sofwan Yahya atas sambutan dan selayang pandang mengenai Pondok Pesantren Luhur Al-Thaqafah. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya marilah kita dengarkan secara hikmat kalam hikmah yang akan disampaikan oleh Abuya Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj MA kepada Abuya Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'ti wan nahdah. Yang saya banggakan pengurus Pesan Al-Thaqafah, para pimpinan, para guru, para wali kelas, wabil khusus Ananda calon doktor Haji Sofwan Yahya, masih calon terus doktornya ini. Anak-anakku Haja Nisrin, Ananda Haji Idris Soleh, siapa lagi? Pak Ananda Haji Fauzul Arifin dan lain-lain semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu,
Aulia murid ya. Aulia murid. Aulia santri yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini saya merasa berbahagia di mana Bapak Ibu sekalian memberi kepercayaan, menitipkan anak-anaknya agar menjadi santri di Pesantren At-Taqofah ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang sangat luar biasa ini. Dengan dasar saling percaya, maka insya Allah kita akan saling tafahum, saling taqarub, dan saling ta'awun. Saling pengertian, saling kerjasama, saling bergandengan tangan untuk memajukan, mendorong lebih maju lagi Pesantren At-Taqofah. Berangkat dari saling percaya. Bapak-bapak, ibu-ibu menitipkan anak di sini karena percaya. Insya Allah ala barakatillah. Nah, guru-guru pun baik guru laki, guru perempuan mengajarkan putra-putri Bapak bi-ikhlas. Insya Allah. Sering saya dongengkan Musa kecil, ada anak laki-laki namanya Musa dari Bani Israel di Mesir. Lahir waktu itu Fir'aun menginstruksikan tentaranya, polisinya agar membunuh bayi yang lahir laki-laki dari Bani Israel yang lahir di minggu-minggu ini. Lahir seminggu 2 minggu ini, bunuh. Karena dialah yang akan menghancurkan kerajaan saya. Mulailah tentara operasi. Musa dilahirkan pada minggu itu. Oleh ibunya atas ilham dari Allah. Dibuang ke sungai. Taruh di kotak itu tabut. Dibuang ke sungai Nil. Tuhan yang ngatur. Tuhan yang ngatur. Malah anak Musa ini dijumpai oleh istrinya Fir'aun, Asyah yang lagi mandi. Dibawa ke istana pulang. Lapor pada suaminya, Mas Fir'aun atau Kang Fir'aun, saya nemu bayi laki-laki ganteng banget, saya pelihara ya, kita kan gak punya anak. Silakan. Coba Tuhan yang ngatur itu. Walhasil ringkas cerita ini saya gak akan dongeng, tidak, tapi hikmah dari dongeng ini. Musa sejak melek, tamyiz, remaja, anak-anak, dewasa, hidup di tengah-tengah istana yang isinya apa? Kufur, fasik, maksiat. Di dalam istana Fir'aun isinya apa? Kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Tapi berkat didikan imra'atun abidah mukhlisah, imra'ah mu'minah abidah mukhlisah. Karena Musa dididik oleh seorang ibu Asyah yang mukminah, yang abidah, yang mukhlisah, ikhlas, tanpa pamrih apa-apa didik Musa ini. Musa jadi kafir tidak? Jadi fasik tidak? Jadi tukang maksiat tidak? Coba kalau kita hidup sejak kecil di tengah-tengah keluarga yang isinya kufur, maksiat, fasik, kira-kira gimana kira-kira? Kira-kira setelah besar gimana? Musa coba hidup di tengah-tengah istana yang isinya kekufuran, kefasikan, minum-minuman, mabok-mabokan, tari perut, telanjang, zina. Tapi Musa tidak terkontaminasi oleh situasi seperti itu. Nah, ini sama dengan pesantren insya Allah. Silakan di luar sana tawuran, geng motor, narkoba, perkosaan, kenakalan remaja. Di dalam pesantren saya jamin tidak akan terjadi kenakalan seperti itu. Jadi pesantren ini bagaikan Siti Asyah ini. Guru-guru di pesantren bagian Siti Asyah yang menjaga keselamatan, kebaikan, keselamatan putra-putri Bapak semuanya.
Kalau sudah selamat, kalau sudah bapak anak putri bapak selamat, maka tidak akan terkontaminasi dengan keadaan seperti sekarang. Coba lihat YouTube sekarang, Ya, berita bagusnya banyak. Saya juga suka lihat YouTube, ada berita-berita yang menarik, berita-berita yang ada capres, ada cawapres, ada apa macam-macam berita. Ya baik berita kan. Tapi berita merusak atau informasi yang merusak luar biasa, terutama masalah seks, terutama film-film pendek di YouTube ini yang kalau dilihat oleh anak kita nggak pantas kan ya. Tapi kalau anak kita sudah dijaga imannya, dijaga akhlaknya, silahkan lihat YouTube, nggak akan terkontaminasi. Insya Allah. Wa'alamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin min al-amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul iman. Allah akan menjadikan putra-putri Bapak mencintai iman. Mencintai iman. Kalau sudah cinta iman, wa karraha ilaikumul kufra, benci kekufuran. Wal fusuqa, benci kemaksiatan. Wal isyan, dan benci maksiat. Kalau sudah ada rasa cinta iman, benci kufur, benci maksiat, benci kefasikan, melihat YouTube gak akan terpengaruh apa-apa. Silakan pegang HP anak-anak, gak akan terpengaruh. Tapi kalau belum terbentuk karakter yang mencintai iman, benci kufur, benci fasik, saya tidak menjamin masa depan anak kita akan jadi apa. Sejak kecil melihat YouTube yang isinya kayak gitu tadi, nanti kalau besar akan jadi apa anak itu? Saya nggak jamin. Kalau belum betul-betul dibentuk karakter mencintai iman, membenci kekufuran. Dan insya Allah di pesantren ini mendidik anak-anak dengan sempurna. Bukan hanya akalnya, bukan hanya emosinya, tapi juga spiritualitasnya, kolbunya, ruhnya. Manusia itu pertama terdiri dari an-nafsun natiqah. Apa? An-nafsun natiqah. The power of intelligence. Kecerdasan harus dipelihara, harus dikembangkan kecerdasan ini, harus dibina. Dan akalnya anak-anak kecil, al-quwwatun natiqah bagi anak-anak kecil sangat luar biasa. Orang tua kalah. Kalau ngapalkan cepat, kalau memahami cepat, kemudian hafalan disimpan di otak kanannya, menghafal itu, menyimpan otak kanannya, menghafal otak kiri, disimpan di otak kanan. Itu cepat sekali anak kecil. Kita yang tua kalah. Anak kecil cepat sekali ngapal alfiyah, ngapalkan amriti, ngapalkan pelajaran Quran. Mudah sekali. Ini namanya al-quwwatun natiqah. Saya yakin putra-putri Bapak semuanya sehat-sehat, cerdas-cerdas. Harus dibimbing, digosok, diasah agar menjadi kecerdasannya bermanfaat. Wal ya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu min rabbik. Kecerdasan kita untuk mengetahui kebenaran. Kecerdasan dimiliki oleh anak kita digunakan untuk mengetahui kebenaran dari Allah. Kecerdasannya untuk digunakan untuk mengetahui kebenaran dari Allah. Itu namanya an-nafsun natiqah. Di pondok disinilah insya Allah kecerdasan putra-putri Bapak akan di-manage, dibina, dikembangkan, dipertajam, akan menjadi anak yang cerdas insya Allah. Tidak terbatas sebatas an-nafsun natiqah saja, al-quwwatun natiqah saja, tapi pesantren juga akan membina al-quwwatul mutakhayyilah. Jadi kekuatan manusia nomor 2 itu apa? Al-quwwatul mutakhayyilah. The power of idea. Saya ingin jadi presiden. Saya ingin jadi jenderal. Saya ingin jadi orang kaya. Ternyata apa namanya? Al-quwwatul mutakhayyilah. Apa namanya? Kekuatan yang
mengandung cita-cita, harapan. Isinya di sana ada himmah dan azimah. Ada apa? Himmah dan azimah. Didorong dengan, di situ ada hawa nafsu. Di situ ada hawa nafsu, namanya ghadabiyah dan syahwatiyah. Ghadabiyah, saya harus menang. Nah, himmahnya, saya kalau menang akan berbuat ini. Yang baik lah. Kalau saya menang jadi presiden, jadi DPR, jadi gubernur, jadi bupati, akan begini. Agenda saya. Itu berarti himmah namanya, baik. Atau azimah, saya akan mensejahterakan rakyat, saya akan memajukan masyarakat, terutama di bidang welfare, kesejahteraan. Itu namanya azimah namanya. Walhasil manusia itu punya al-quwwatul mutakhayyilah. Nah, sejak kecil, sejak remaja, harus dibina kekuatan ini. Kita yang tua nggak merasakan, nggak ada yang bina dulu ya. Kita yang tua nggak ada yang bina ini. Maka anak-anak bapak, ibu, putra-putri bapak ibu di pesan ini akan dibina, akan dipelihara, akan dikembangkan, diluruskan, dipertajam kekuatan mutakhilahnya, kekuatan ideanya, agar cita-citanya baik, kemauannya baik, harapannya baik. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu. Fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil adhaimu. Supaya menjadi orang besar, menjadi orang mulia, harus dibangun azimah yang besar. Nabi Muhammad itu orang yang mentalnya besar. Jadi para mubaligh itu kalau ceramah jangan cerita Nabi Muhammad tahajudnya saja, itu iya. Nabi Muhammad tahajud sampai telapak kakinya melepuh, itu benar. Nabi Muhammad sabar, tahan lapar sampai diganjel perutnya dengan batu, itu benar. Tapi jangan hanya itu saja yang dibicarakan. Yang disampaikan kepada kita semua harus ditiru mentalnya. Suatu ketika pamannya Nabi Muhammad siapa? Abu Thalib merayu Nabi Muhammad, berhenti dulu dakwahnya lah. Kamu terancam akan dibunuh kamu itu. Abu Jahal CS merencanakan akan membunuh kamu Muhammad. Berhenti dulu dakwahnya lah. Terancam kamu itu. Saya khawatir kalau pamannya. Coba kalau kita gimana tuh? Kalau kita dinasihatin oleh paman berhenti dulu, kira-kira berhenti gak itu kira? Berhenti. Nabi jamnya gak begitu. Wallahi law wad'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Demi Allah paman, saya tidak akan berhenti. Apapun yang akan terjadi. Sampai seandainya mereka meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, saya gak akan berhenti sampai saya mati atau menang. Itu namanya mental, itu namanya. Namanya quwwah mutakhayyilah itu namanya. Paham tidak? Nah, anak kita ini akan dididik seperti itu nanti di pondok itu. Gak kayak bapaknya lah. Akan menjadi anak yang tidak mudah putus asa. Selalu optimis, selalu maju ke depan. Siap berkorban, siap bertanding, siap menunjukkan siapa saya. Itu namanya anak punya visi dan misi namanya. Nanti pulang ke tengah-tengah masyarakat di desanya masing-masing, siap menjadi aktivis di masyarakat, menjadi benteng masyarakat, menunjukkan siapa saya. Itu namanya yang mempunyai quwwah mutakhayyilah yang baik. Jadi cita-citanya, kemauannya, harapannya, hasratnya akan dibangun di dalam pesantren At-Thaqafah ini. Ini akan bangun ini, bukan saya, bukan ini. Bukan saya, bukan ini, gurunya ini akan bangun nih. Akan bentuk mentalnya itu. Muhammadun qaimun lillahi duhimami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammadun thabitul mithaqi hafidhuhu. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad orang yang duhimam, yang punya himmah, mentalnya besar. Saya harus menang. Nabi Muhammad itu gak kayak sampean insyaallah.
Alas, saya harus menang. Jadi Muhammad tuh mentalnya. Jadi kalau dongeng Nabi Muhammad jangan dongeng sholat tahajudnya saja. Jangan dongeng perutnya diganjel batu saja. Itu iya, itu iya. Kita harus tunjukkan juga Nabi Muhammad seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Saya mendapatkan amanah dari Allah. Risalah Islamnya harus menang. Begitu pula para sahabatnya. Begitu pula para ulama. Begitu pula para wali songo. Begitu pula Kiai Hasyim Asy'ari. Saya harus berhasil membangun NU. Berhasil kan? Itu dari quwwah mutakhailah Kiai Hasyim Asy'ari. Bung Karno yang bukan ulama ini, Bung Karno. Indonesia merdeka. Punya apa Bung Karno? Punya apa? Punya uang, punya teknologi, punya senjata. Melawan Belanda apa? Punya apa melawan Belanda, melawan Jepang itu? Dengan apa melawannya? Senjata, uang, teknologi. Tidak. Dengan himmah dan azimah. Apa namanya? Yang himmah azimah itu adanya di mana? Quwwah mutakhayyirah. The power of idea. Paham betul? Nah, putra putri bapak ibu di sini di Thaqafah ini, insya Allah kekuatan khayalnya, kekuatan mutakhilahnya, himmah dan azimah akan dibangun. Keluar dari sini insya Allah akan menjadi orang yang punya visi misi, yang punya cita-cita, yang punya harapan besar. Kadang orang tuanya aja kalah. Nah, bukan hanya sebatas itu. Nah, kalau ilmu jiwa barat, Abraham Maslow, ahli ilmu jiwa Yahudi, berhenti di situ. Membahas manusia itu hanya akal, kuwan natikoh dengan emosinya, kuwan mutakhilah. Islam tidak. Imam Ghazali tidak berhenti di situ. Tapi di samping kecerdasan, kuwah natikoh, di samping kebesaran, kuwah mutakhilah, satu lagi yang harus dipelihara oleh pesantren. An-nafkhah rabbaniyah. Al-quwwatur ruhaniyah. Apa namanya? Quwwat. Kekuatan spiritual. Kekuatan qalbu. Apa kuatnya qalbu dengan apa? Bil iman. Wat taqwa. Wal mahabbah. Wal khasyah. Was sakinah. Wat tuma'ninah. Itu kekuatan hati itu. Hati kita menjadi hati yang beriman. Bertakwa. Selalu diisi dengan hal-hal yang positif. Husnudon, muasyarah bil ma'ruf, sabar, apik, selektif, tidak semrawut. Ya, dengan teman selalu ta'awun, gotong royong, pemaaf. Jangan sampai isinya hati kita isinya takabur, sombong, egois, rakus, tamak, suudon, ujub, sok ria, paling hebat sendiri, nggak merasa paling hebat sendiri. Gitu nggak kira-kira kita? Kita gitu nggak? Di mana kita adanya di mana nih? Yang sini tadi. Ini namanya munjiat. Yang sebelah kanan namanya apa? Munjiat. Sabar, tawadu, ridho, syukur, mahabbah, dan seterusnya lah yang baik-baik ya. Husnudon, muasyir bil ma'ruf. Yang sebelah kiri yang negatif namanya muhlikat, takabur, ananiyah, sombong, suudon, negatif thinking, buruk sangka, adawah, permusuhan, bagdo, kebencian, apalagi, dan seterusnya lah. Hasad, dengki, iri. Kira-kira yang di kita ini yang banyak mana nih? Yang banyak. Yang sabarnya apa yang sombongnya kira-kira kita ini? Coba. Dan ini anak kita, anak bapak, putra putri bapak. Insya Allah di pesannya akan dibentuk kolbunya. Akan dibentuk nafkah robbaniyahnya. Menjadi anak yang sabar. Yang berakhlak mulia. Tidak sombong. Tidak takabur. Tapi berakhlak mulia. Tawadu. Bertakwa. Mempunyai sikap yang mulia. Dengan tetangga, dengan teman, dengan orang tua, dengan guru, dengan kiai. Dengan Allah. Tidak sombong. Itu namanya munjiat. Itu adanya di pesantren. Di luar pesantren, mohon maaf, di luar pesantren gak akan ke situ didiknya anak-anak itu, gak akan sampai ke situ. Ikhlas, bersyukur, mencari ilmu ikhlas, bukan karena ingin ijazah atau gelar atau titel, bukan. Dengan kiai, dengan guru hormat, bukan karena dipaksa tidak, tapi dengan kesadaran sendiri hormat.
taat aturan, disiplin. Namanya yang dibentuk apa namanya? Nafkhah Rabbaniyah atau Al-Quwwah Ar-Ruhaniyah. Waktu saya pesantren di Krapyak, Kiai Haji Ali Maksum, Rois Am PBNU dulu. Nah, beliau punya kitab perpustakaan, misah dari rumahnya, satu gedung sendiri seginilah. Ya, separohnya ini atau ya. Isinya buku-buku kita beliau pribadi. Itu silahkan dibaca. Ada tulisannya, oleh diwoco haram digowo. Boleh dibaca tapi haram dibawa. Itu kita santri, ada Pak Masdar yang sekarang di PBNU itu, Pak Masdar, ada Pak Ali As'ad, dulu anggota DPR. Baca tapi nggak berani bawa. Nggak ada yang jaga. Nggak ada CCTV, nggak ada kamera. Hanya ada tulisan itu. Tapi kita takut dengan tulisan itu. Tulisannya apa? Namanya sudah jadi mentalnya. Akhlak kita sudah jadi itu. Hanya karena tulisan itu kita takut bawa kitab. Pengen bawa nggak? Karena kitab Kiai Maksum itu di toko nggak ada. Di toko kitab nggak ada. Waktu itu bagus-bagus itu. Fajrul Islam, Duhal Islam, Durul Islam, sejarah, tarikh, bagus-bagus. Ingin bawa nggak berani dengan tulisan itu. Coba. Itu namanya terbentuk domirnya. Apa namanya? Domir, moral, conscience. If'al, lakukan kebaikan, do it. La taf'al, jangan lakukan keburukan. Don't do that. Itu sudah ada di sini. Dalam hati kita ada. Misalkan contoh, kita mau mencuri atau mau korupsi, la taf'al. Ada suara gitu ada. Jangan, salah. Ada nggak di semua? Ada nggak? Ada ya, pernah niat begitu ada ya, pernah ya? Mau melakukan kesalahan, hati kita pasti akan ngomong gimana? La taf'al. Kita akan melakukan kesalahannya, apa aja kesalahan apalah. Pasti dalam hati kita ada suara, la taf'al, don't do that. Jangan lakukan. Ada ya? Oh ya, pernah melakukan, pernah akan melakukan salah ya, pernah. Nah, tapi ketika melakukan kebaikan, sesuatu kebaikan, mau diajak pengajian atau ada minta bantuan infak sedekah untuk masjid, lakukan. Ada suara itu? Ayo berikan. Itu namanya, yang bersuara itu namanya domir. Apa namanya? Conscience. Istafti qalbak al-birru matma'anil qalbuk wal ithmu ma haka fi nafsik wa taradda bisadr. Kalau kamu lakukan itu tenang, orang lihatmu senang, apalagi masuk berita, masuk medsos, wah senang itu. Berarti yang kamu lakukan itu baik. Tapi yang kalau kamu lakukan ragu-ragu, alergi, maju mundur, tengok kanan, tengok kiri dulu, jangan ada yang tahu, berarti yang kamu lakukan dosa. Sudah gampang ukurannya. Kalau kita lakukan itu dengan tenang, mantap, langkahnya mantap, itu benar yang kamu lakukan itu benar. Tapi kalau kita lakukan itu ragu-ragu, maju mundur, tengok kanan, tengok kiri dulu, jangan ada orang tahu, KPK jangan tahu, polisi jangan tahu, keluarga tangga jangan tahu, berarti dosa, pelanggaran. Gampang kok, gak usah orang lain, diri kita sendiri bisa. Istafti qalbak al-birru matma'anna ilaihi qalbuk wal ithmu ma haka fi nafsik wa taraddada bihis sadr. Nah, kalau sudah moralnya bicara begitu, sehat normal, maka akan ada suara terakhir sebagai hakim yang memegang vonis keputusan, kamu baik. Tadi kan kita mau salah, dilarang oleh domir, jangan, terus kita berhenti nggak melakukan, maka ada suara dari hakim dari hati kita, kamu benar. Saya mau korupsi, ada suara, jangan. Akhirnya saya tidak korupsi, nanti akan ada suara, kamu benar. Mau korupsi, ada dilarang oleh domir kita, jangan. Terus jalan korupsi, maka akan ada suara dalam hati kita, kamu salah. Ada nggak gitu? Suara itu ada nggak itu? Ada nggak suara gitu? Kalau kita melanggar, pasti ada suara, kamu salah, kamu dosa, kamu melanggar, kamu kurang ajar. Ada nggak gitu? Jadi pernah melanggar, pernah ya? Nah, itu namanya apa? Suara itu namanya apa? Fuad. Apa namanya? Maka dzabal fuadu ma ra'a. Yang namanya fuad tidak mungkin bohong. Yang namanya fuad, walaupun fuadnya maling, fuadnya koruptor, fuadnya
bajingan, nggak bohong, nggak. Fuad, yang bohong cangkem, yang bohong mulut. Demi Allah saya nggak korupsi. Fuadnya, iya. Demi Allah sumpah bukan saya. Saya. Pernah nggak gitu? Pernah tidak? Siapa yang ngambil rokok saya ini? Tadi rokok saya tinggal 1 batang ada di sini. Kok sekarang nggak ada? Bukan saya nggak tahu. Saya. Pernah nggak? Pernah tidak? Yang ngomong gitu siapa? Apa yang bersuara itu namanya? Fuad. Fuad tidak bisa bohong. Diajak bohong nggak mau. Dia bohong tuh nggak mau, nggak bisa. Saya. Nah, sekarang ini Indonesia sedang krisis fuad. Krisis moral. Krisis domir. Polisi penegak hukum malah polisi yang bandar narkoba, coba bayangkan. Polisi penyelundup narkoba. Bintang 2 lagi. Polisi penegak hukum, polisi yang membunuh ajudannya. Polisi yang melanggar hukum, padahal dia penegak hukum. Domir yang hilang, fuad yang hilang ini. Hakim, yang namanya hakim itu penegak benteng terakhir keadilan di negara ini adalah hakim. Kita rakyat kecil ini ingin mendapatkan kebenaran, keadilan, minta pada siapa? Mengharapkan siapa? Keputusan. Lah hakimnya sendiri nggak benar, ayo gimana? Negara mau kemana? Hakimnya nggak benar. Jaksa yang akan membela, menuntut haknya orang yang didolimin untuk mendapatkan keadilan. Jaksanya nggak benar, ayo gimana? Ya Allah, krisis hukum kita ini, krisis moral, krisis domir, krisis fuad. Semua harus punya fuad. Polisi harus punya fuad. Punya sih punya, maksudnya supaya dengarkan suara fuadnya itu. Polisi harus mendengarkan suara fuadnya masing-masing. Hakim, jaksa, pengacara harus mendengarkan suara fuadnya masing-masing. Jangan selalu mulutnya yang bohong. Fuadnya harus dengarkan apa yang sebenarnya. Paham tidak? Mau memutuskan si A benar, si B salah. Ini si B-nya ini ngasih uang sampai 10 miliar. Ya gemetar, pegang paling gemetar nih. Akhirnya si B benar. Karena berapa? 10 miliar. Pengacara dengan jaksa berunding aja, berunding. Supaya nanti muridnya begini tuntutannya, nanti begini, nanti hukumannya nanti ringan. Itu pengacara dan jaksa udah berunding itu. Ya Allah, ini semua permainan semua ini. Kenapa? Karena tidak ada domir, tidak ada fuad. Ada sih ada, tapi nggak didengarkan. Paham tidak? Nah nanti fuad itu, kalau pertama kali kita melanggar, berbuat kesalahan, suara fuad keras. Kamu salah, kamu melanggar, kamu dosa. Lama-lama tiap hari salah. Lama-lama malas bersuara fuadnya. Kamu salah. Pelan-pelan, kamu salah. Lama-lama nggak bersuara. Lama-lama tidak bersuara. Malah kebalik-balik. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Kamu itu tinggal ngambil saja, goblok kamu ini. Kuno banget sih kamu ini. Tinggal tanda tangan dapat sekian, mumpung kesempatan luar biasa. Belum tentu ada kesempatan di masa yang akan datang. Ini waktunya kesempatan saya. Tinggal tanda tangan kamu dapat sekian miliar. Kok nggak mau, kuno banget, goblok kamu. Ini orang yang mau benar dianggap goblok. Kebalik-balik nggak itu? Balik-balik nggak? Itu namanya syirir. Apa namanya? Jahat sekali. Orang jahat sekali. Kalau kata Imam Ghazali, syirir ini harus dibunuh. Harus dibunuh orang kayak gini. Walawit taba'al haq wa huwa mulafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Orang yang mengalahkan kebenaran dikalahkan oleh kepentingan. Al-haq kebenaran dikalahkan oleh kepentingan. Bunuh hukumnya. Kalau orang salah, kita maafkan. Salah, nggak sengaja, keliru, nggak sengaja, nggak apa-apa itu sih. Ini enggak. Dari awal, waduh, dia tergoda setannya. Tergoda setan apanya? Sudah direncanakan 2 bulan yang lalu mau korupsi. Bukan goda setan tuh. Setan aja geleng-geleng kepala. Pinter banget orang ini kata. Saya aja nggak bisa bikin proposal seperti itu.
Kalau kegoda setan itu kita mau benar, di tengah jalan digoda, digelitik, belok aja, belok yuk. Itu namanya goda setan, waswisu fi sudurin nas. Kalau dari awal sudah ada rencana begini. Dan di sini ada bisa diambil nih di sini. Di sini ada celah bisa diambil nih. Dapat 5 miliar di sini. Nanti tahap kedua di sini bisa lagi nih. Ya Allah, itu bukan setan, itu dia sendiri namanya. Namanya khawatir nafsaniyah. Bisikan hawa nafsunya itu. Bukan setan. Setan aja nggak bisa itu merencanakan seperti itu. Geleng-geleng kepala. Ini Masya Allah, syuyukh syayatin namanya ini. Nah, negara ini penuh dengan syuyukh syayatin. Syekhnya setan, syekhnya, guru besarnya setan. Kiainya setan yang kebanyakan di negara kita ini. Ya ada yang bagus ya ada polisi bagus, jaksa bagus, hakim benar ya ada masih. Tapi kebanyakan syuyukh syayatin, syuyukhul abalis, syekhnya iblis. Ini karena apa? Karena fuadnya sudah rusak. Nanti fuad akan baik lagi kalau dalam keadaan kritis. Sakit parah, naik pesawatnya oleng, mau jatuh. Naik kapalnya bocor, mau tenggelam. Baru ya Allah, baru tuh fuadnya ingat lagi tuh. Lagi sakit parah, dirawat sudah napasnya sesak, nggak bisa bernapas, batuk. Ya Allah, sembuhkanlah ya Allah, saya merasa banyak dosa, mau tobat dulu ya Allah. Setelah sembuh gimana? Jadi kita ini fuadnya mau baik, mau tajam, mau benar, nunggu sakit dulu. Fuad kita mau benar, nunggu sakit dulu. Sekarang. Kalau mau tobat, kalau mau baik, sekarang. Bukan nunggu sakit, nunggu ketika dalam keadaan sangat kritis, sangat gawat baru bertobat. Kalau mau tobat, sekarang, bukan besok. Kalau besok namanya taswif. Taswif namanya apa? Mengulur-ngulur lah, besok aja tobatnya, besok sajalah kita berhenti, sekarang tanggung dah. Besok aja kita berhenti. Namanya taswif. Itu min amali syaitan itu. Oleh karena itu, pendidikan di pesantren insya Allah akan sampai ke situ mendidik anak-anak kita. Spiritual yang sehat. Akan didik anak kita satu, basirah. The eye of heart. Mata batin yang tajam. Mata hati yang tajam. Yang siap menerima ilham. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Insya Allah anak-anak bapak ibu, anak-anak atau anak putra putri, insya Allah akan menjadi anak yang siap menerima ilham dari Allah, mendapatkan petunjuk mana baik mana buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu namanya basirah, the eye of heart, mata hati. Kemudian kita akan punya domir, moral, konsien, dan terakhir akan punya fuad yang selalu berkata jujur, berkata benar, berkata jujur, gak akan bohong. Coba di negara kita ini sekarang, apa yang tidak terjadi? Semuanya terjadi. Bapak merkosa anak, anak membunuh ibu, terjadi nggak itu? Kakak merkosa adik, kakak membunuh adik, teman bunuh teman, narkoba di mana-mana. Apalagi? Wah, luar biasa berita setiap hari, kejadian berita setiap hari, luar biasa. Ini yang hilang apa? Akhlaknya ini, moralnya ini, yang sudah nggak ada lagi. Puncaknya apa? Korupsi 8 triliun. Kalau korupsi 100 juta, 200 juta, merugikan negara. Tapi kalau korupsi 8 triliun, menghancurkan negara. Korupsi 10 juta aja nggak boleh, merugikan negara. Dihukum, di penjara lah. Tapi kalau 8 triliun, membangkrutkan negara. Ini lagi ada korupsi 8 triliun nih di kementerian apa? Kominfo. Coba, mana itu moralnya, mana domirnya itu, mana fuadnya itu. Saya pun tidak mengatakan pejabat harus malaikat, enggak lah. Oke, ada salah, enggak apa-apa, salah dikit-dikit. Tapi kalau 8 triliun bukan hanya salah itu. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ardi fasada ayyuqatalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min ard. Qur'annya begitu.
orang yang menghancurkan tatanan kehidupan masyarakat, hukumnya dibunuh, dipotong 2 tangan 2 kaki, disalib, dibuang ke laut. Orang kalau sudah jahat seperti itu, bukan hanya di penjara, bukan. Kalau yang korupsi 100 juta, 200 juta di penjara, oke. Itu namanya merugikan negara. Tapi kalau 8 triliun, menghancurkan, membangkrutkan negara. Ini lagi ada korupsi 8. Coba 8 triliun kalau untuk beli kerupuk berapa itu? Ya Allah. Lah masa depan kita ini masih 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang. Anak kita akan menjadi pemimpin. Kita udah mati kita. Saya udah mati. Nanti cucu saya ini akan jadi, ya entah jadi apa, nanti akan megang seterusnya. Anak-anak bapak semua akan jadi DPR, akan jadi camat, jadi gubernur, bupati, wali kota, pejabat, direktur, deputi direktur. Nanti anak-anak bapak ini akan jadi itu. Kalau tidak digodok nafkah robbaniyahnya, al-quwwatur robbaniyah dari sekarang, akan jadi apa nanti? Paham tidak? Walhasil putra-putri bapak di At-Thaqafah ini insya Allah akan lebih baik masa depan daripada masa sekarang. Insya Allah. Kalau jadi gubernur, bupati, konglomerat, jenderal, direktur, ketua perusahaan, anak-anak bapak yang punya domir, punya fuad, punya basirah, tidak akan seperti sekarang. Nanti ada lagi lebih dari itu, lebih dari fuad namanya, tapi berat ini, sudah berat. Namanya quwwah asrar, quwwatul asrar. Ya, spirit apa? The spirit of spiritual. The spirit of power. Kekuatan rahasia dalam hati manusia. Puncaknya quwwah lataif. Latifah yang ada di dalam hati, orang bisa ma'rifat, bisa mengetahui hal rahasia di dunia ini dengan latifah. Ini enggak usah dibicarakan. Ini sudah berat ini 2 ini. Sudah bukan makomnya bicara seperti itu. Bisa bicara seperti ini kalau bapak sudah tidak mikirin uang. Kalau sudah ibu nggak mikirin uang, nggak mikirin kekayaan, ambisi, jabatan, saya bisa cerita apa itu asror, apa itu lataif. Dah nggak usah cerita dulu. Yang 3 tadi, yang apa tadi? Yang 3 apa? Basirah, domir, dan fuad. Dan itu aja 3 itu. Yang 2 asror dan lataif, waduh berat. Kalau masih cinta duit nggak usah cerita itulah. Insya Allah. Ya berdoa bersama-sama. Ayo kita bersama-sama. Putra-putri bapak di pesantren di sini akan menjadi anak yang cerdas, berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, punya cita-cita, punya harapan, punya kemauan yang baik, dan yang paling penting punya kekuatan iman, akhlak moral, dan basirah, fuad, dan domir tadi. Mudah-mudahan semuanya ala barakatillah, insya Allah. Saya mohon, mari kita bersama-sama pesantren ini bisa sukses tidak hanya oleh pengurusnya saja, tapi dukungan dari para wali murid juga harus selalu siap diajak kerjasama untuk mensukseskan cita-cita putra-putri bapak melalui pendidikan di At-Thaqafah ini. Segala kekurangan pasti ada, mari kita saling memaafkan, saling toleran, saling legowo, kekurangan pasti ada, insya Allah Tuhan akan berikan barokah kepada kita semua. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dihaturkan kepada Abuya Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj atas kalam hikmah yang telah disampaikan. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Idris Soleh LC, kepada beliau dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bir raghaib wa husnul khatim wa yustasqal ghamam biwajhil karim wa ala ali wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafsin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma qara'nahu wa nura ma talawnahu min suratil Fatihah wa awwali suratil Baqarah wa akhiriha
wa ayatul kursi wal muawwidzatain wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma shallaina ala sayyidina Muhammad nuqaddimuha wa nuhdiha ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma arwahi awliya ta'ala min masyaghil ardi ila maghribi bahri bahriha khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani thumma ila arwahi awliya tis'ah fi ardi nusantara thumma arwahi masyayikhina wa satidatina thumma arwahi abaina wa ummahatina Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum waj'alil jannata mathwahum Allahumma inna lana abna'a wa banatin. Ya Allah, kami memiliki putra dan putri ala maqa'idid dirasati yang sedang duduk belajar fi ma'hadi luhur at-thaqafah di pondok pesantren luhur at-thaqafah. Lidza oleh karena itu ya Allah fawaffiqhum, berikanlah petunjuk kepada mereka ya Allah lima huwa khairun lahum, yang terbaik untuk mereka. Warzuqhum al-ilman nafi'ah, dan berikanlah rezeki ilmu yang bermanfaat. Allahumma akhrijhum min dhulumatil waham wa akrihum binuril faham waftah alaihim bima'rifatil ilm wa hassin akhlaqahum bil hilmi wasahil lahum abwaba fadlik wanshur alaihim min khazaini rahmatika arhamar rahimin. Allahumma rzuqhum fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil awwalin wal akhirin. Allahumma inna nas'aluka husnan nash'ah lahum warzuqhum hubbal ilmi wal ma'rifah. Allahumma habbib ilaihim al-ilma wa ta'alluma. Allahumma qawwi himmatahum li tahsili hadzal ilm. Allahumma arsyudhum lima huwa khairul lahum wa la tulhim bi umurid dunya wa malladzati ala talabil ilmi wa tahsilih. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahil jami' umuri dirasatihim ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dihaturkan kepada Bapak Kiai Haji Idris Soleh. Alhamdulillah kita telah sampai ke penghujung acara. Marilah kita akhiri acara pada kesempatan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan terselenggaranya acara ini dapat mempererat tali silaturahmi di antara kita semua. Terima kasih kepada Abuya Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj, kepada seluruh jajaran pengurus Pondok Pesantren Luhur At-Thaqafah, dan terima kasih kepada seluruh wali santri yang menyempatkan hadir pada acara Silaturahmi Wali Santri Baru tahun ajaran 2023-2024. Saya selaku pembawa acara yang bertugas memohon maaf apabila banyak tutur kata dan perbuatan yang kurang berkenan. Semoga Allah dapat mengampuni dosa dan kesalahan di antara kita. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.